Jadi materi kali ini adalah PET analysis yang merupakan salah satu komponen pokok dari structural equation modeling. Setelah kita mempelajari faktor analisis, lalu kita akan berdiskusi mengenai PET analysis. Dua tools ini, faktor dan PET, akan menjadi instrumen pokok dalam mengembangkan structural equation modeling. Oke, secara histori metode ini sebenarnya dikembangkan atau diintroduksi oleh ahli genetik Sewell Wright itu pada tahun 21 dan terus kemudian dikembangkan oleh para generasi selanjutnya. Dan PET analysis ini adalah statistical method yang menganalisis data kuantitatif yang secara empirically you do estimation dari efek dari variables yang dihipotesiskan di dalam causal system. Jadi nama lain dari causality itu adalah causal system. Jadi kalau Anda mendengar causal system itu akan sama saja dengan causality. Jadi causal system atau causality. Nah, secara prinsip PET analysis dia adalah pengembangan dari general multiple regression analysis. Tadi Anda sudah dapat metode ini sebelumnya. Oleh karena itu, asumsi yang dipakai di dalam PET analysis itu sama dengan asumsi dari multiple regression analysis. Ya, itu yang perlu diingat. Jadi asumsi yang dipakai itu sama dengan asumsi yang ada di regresi. Ada banyak fungsi di PET analysis. Yang pertama, to identify direct effect. Jadi direct effect ini sekali lagi bahwa dia adalah efek yang dikirimkan oleh independent variables ke dependent. Dependent dalam arti bisa terjadi dependent aslinya itu sendiri, tetapi bisa juga intermediate variable, ya, berfungsi sebagai dependent. Pertemuan yang lalu saya sudah mengemphasize bahwa in some stages intermediate variables can be dependent variables. Di sisi lain juga intermediate variable also can be independent variables. Tergantung step dari regression yang akan kita pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di samping direct effect, we can also identify indirect effect. Jadi yang dimaksud indirect effect ini adalah efek yang dikirim oleh independen ke dependent through intermediate. Nah, jadi dia ditransmitted. Ya, pastikan bahwa efek itu ditransmitted melalui intermediate variable. Ya, jadi artinya jika intensinya Anda hanya untuk mencari direct effect, you don't need to use PET analysis. Regression analysis cukup. Ya. Nah, itu perbedaan fundamental. Jadi, kalau kita punya intensi hanya untuk mengkaji efek langsung dari suatu variabel terhadap dependent, kita tidak harus menggunakan PET analysis. Karena substansi penggunaan PET ini ada pada identifikasi indirect effect. Jadi, kalau hanya mau melihat efek langsung variabel terhadap dependennya, tanpa mengidentifikasi indirect effect, maka PET analysis itu tidak menjadi wajib digunakan. Nah, itu perbedaan fundamental atau pendasaran dari PET analysis, di-compare dengan regresi biasa. Oke, nah, fungsi yang lain adalah you can test hypothesis di dalam causal system. Jadi ada submodel di dalam, ada model. Jadi model itu yang umum, yang regresi satu step. Kemudian kalau ada submodel, submodel ini biasa kita melakukan regresi dari independen terhadap intermediate-nya. Nah, karena itu nanti akan dipakai dalam mengkalkulasi dekomposisi efek baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Jadi kita bisa gunakan untuk mengetes hipotesis.
Yang keempat fungsinya, ini fungsi yang sangat penting adalah kita mendecompose dari efek yang mungkin timbul di dalam model yang dispesifikasi. Oleh karena itu, I want to emphasize bahwa the composition effect will strongly associate with model yang dibangun. Jadi sekali lagi mohon dengan sangat memperhatikan konstruksi model yang akan dibangun, karena itu akan sangat mempengaruhi dekomposisi dari efek, baik langsung maupun yang tidak langsung. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaan fundamental antara JMRA dengan PET analysis? Fundamental difference-nya ada pada nature dari data. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Nature dari data yang dipakai di dalam PET analysis should be standardized. Jadi ingat, data yang dipakai di dalam PET analysis itu distandarisasi. Nah, jadi itu berbeda. Kalau di dalam regresi biasa, you can proceed without standardizing. Tapi kalau dalam PET analysis should be standardized, ya, jadi beda. Nah, mohon ingat, sangat berhati-hati, jangan sampai Anda menggunakan PET analysis, tapi datanya tidak distandarisasi untuk step lebih lanjut. Ya, itu akan problem di dalam interpretasi. Standardized atau set score itu sangat umum, jadi digunakan di dalam statistical method, baik menggunakan manual system maupun menggunakan software, di mana X 0 dikurang X bar bagi standar deviasinya, itulah standardized. Kemudian yang berikut adalah general model dari PET analysis. Modelnya sekali lagi karena basicnya berasal dari regression PET, regression analysis yang dikembangkan, maka untuk YT yang dimaksud di sini kita menggunakan beta seperti ini untuk melihat direct effect. Jadi untuk YTXIT-nya itu harus distandardize, ya. Jadi mohon diingat itu harus distandardize. Sehingga akan melahirkan following form seperti ini. Tetapi perlu diingat bahwa standardize doesn't affect correlation. Ya, itu keyword. Jadi artinya kalau Anda menghitung korelasi di antara variabel sebelum dan setelah data itu distandardize, itu akan sama saja. Jadi standarisasi doesn't affect a correlation. Ya, itu kata kuncinya. Jadi kalau Anda mengkalkulasi korelasi sebelum dan setelah standardized data baru hasilnya berbeda, maka Anda perlu aware bahwa standardized dari data doesn't affect the correlation. Ya, itu sangat mudah mengetes. Jadi kalau Anda running data lalu ternyata berbeda korelasi di antara variabel baik di dalam dimensi maupun antar dimensi, lalu berbeda korelasinya antara data sebelum dan setelah di standardize, itu problem. Jadi please you have to make sure bahwa standardized doesn't affect the correlation. Ya, itu keyword yang perlu diketahui. Nah, oke, ini adalah minimum standar dari step di dalam PET analysis. Yang pertama adalah bagaimana membangun model yang dihipotesiskan. Tempoh hari kita sudah diskusikan bahwa ini adalah merupakan tahap yang sangat penting di dalam PET analysis. Second step adalah propose path diagram. Jadi kita membuat diagram jalur yang kita sudah bangun berdasarkan model hipotetik yang dibuat. Sudah itu ada kemungkinan ada perubahan-perubahan di dalam propose path diagram, lalu kita melakukan adjusting path diagram. Namun demikian, ini sifatnya opsional, karena kalau propose path diagramnya sudah fix, tidak ada lagi spesifikasi baru, maka adjusting path diagram itu tidak dibutuhkan. Tapi pengalaman kita selama ini, hampir tidak ada peneliti maupun mahasiswa kita di S3 di Pasca yang membuat
PET diagram itu sekali buat langsung fix. Almost sepanjang sampai proses berjalan pun selalu ada spesifikasi, respesifikasi kecil-kecilan. Ya, jadi banyak studi mengenai itu, dan sudah itu baru kita melakukan estimasi PET koefisien. Jadi kita mengestimasi koefisien jalur yang nanti kita akan gunakan di dalam interpretasi. Setelah itu kita akan mengetes apakah model ini fit atau tidak, ya, fit menggambarkan fenomena atau tidak. Kemudian last stepnya adalah interpretation. Please sekali lagi make sure bahwa interpretasi adalah tahap yang sangat penting di dalam mencari policy indication atau policy implication. Jadi itu akan sangat tergantung pada interpretasi. Nah, beberapa kesulitan yang selama ini terjadi, ya, saya berharap Anda tanya, tetapi causal effect atau causal model commonly dalam bentuk jika X maka Y, ya. Jadi causal assumption-nya, especially di dalam social science, itu biasanya menemukan kesulitan di dalam menentukan siapa causal dan siapa impact atau efek dalam konteks ini. Ya, ini yang dicontohkan kita diskusikan tempoh hari, bagaimana memastikan bahwa causality antara chicken dan egg-nya saja itu sulit dipastikan. Ya, itu salah satu bukti bahwa betapa sulit kita menentukan mana kausal, mana impact di dalam PET analysis. Tetapi untuk memandu kita dalam menentukan kausal dan impact, maka Anda bisa bersumber ini secara umum, bisa berdasar pada teori, oke. Kemudian bisa juga empirical evidence, itu oke. Bisa juga observasi. Saya kira teman-teman yang bergelut di budidaya tanaman, bergelut di proteksi tanaman, bergelut di ilmu tanah dan sebagainya, agroteknologi, itu akan evidence sama observation itu menjadi sangat penting di dalam membangun causality. Ya, ini adalah contoh kita tempoh hari. Jadi mohon sekali lagi dipastikan bahwa dalam membangun hypothetical model itu akan mengikuti pola penyusunan atau pembentukan model yang tadi berbasis pada paling kurang setidaknya adalah theoretical, kemudian empirical evidence, kemudian observasi. Nah, baru kita akan buat mana yang menjadi intermediate variables, mana yang independen, mana yang dependen. Kemudian baru kita akan melakukan step selanjutnya. Nah, ini mohon nanti memperhatikan adjusted path diagramnya. Saya sudah siapkan materi ini di sekolah beberapa. Nanti kita refresh ulang sebentar. Kemudian persamaan struktural dari PET. PET equation, biasa juga disebut PET structural equation, itu diderive dari multiple regression equation. Jadi, kemudian structural equation yang dibangun di dalam diagram, ya, itu adalah recursive model. Jadi, model rekursif itu maksudnya adalah model yang hanya satu tanda panah ke sana saja. Tidak ada panah yang bolak-balik. Coba dilihat misalnya ini, household human resource, satu kali saja panah ke sana. Dari sini ke sini. Atau dari X1 ke X5, itu satu kali. Tidak ada panah yang kembali dari X1 ke X7, tidak kembali ke X1. Ya, itu harus dipegang. Pastikan bahwa dia rekursif model. Jadi modelnya seperti ini saja, satu kali ke sana, stop. Tidak ada panah balik ke sini, ya. Karena kalau itu balik itu menjadi non rekursif model. Ya, oke. Nah, yang banyak kita lakukan selama ini adalah rekursif model. Oke. Nah, seperti ini. Jadi PET equation-nya X1 yang tadi ini adalah seluruhnya punya error term, jadi path equation 1 sampai 4. Lalu X5 tadi, ya, coba mohon diperhatikan, X5 ini itu
kalau kita lihat berarti yang ini X5 ya, X5. X5 itu bisa di-define datang dari P51 dikali dengan X1-nya, kemudian 52 dengan X2-nya, kemudian X3 dengan P53-nya. P ini adalah PET apa namanya? PET koefisiennya nanti yang dilihat. Jadi P51 sampai kepada P54 untuk X4. Jadi dampak yang dikirim oleh X1 misalnya ke X7 tapi melalui X5. Ya, itu yang perlu kita lihat sama-sama. Nah, kemudian untuk standardize-nya bisa kita pakai nanti estimating parameter, software yang dipakai boleh Amos, boleh Lisrel dan sebagainya, boleh juga SPSS untuk kita pakai latihan nanti. Setelah itu, hasil-hasil dari faktor analisis yang kita sudah pelajari yang lalu, kemudian kita bentuk ke dalam faktor-faktor ini yang sudah diberikan nama, baik dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, kemudian X7, itu dimasukkan ke dalam multiple regression analysis. Jadi sekali lagi, bahwa faktor ini akan menjadi intermediate step dari PET analysis. Ya, jadi nanti dipakai dalam kombinasi yang nanti kalau kita pelajari structural equation modeling, dua komponen ini akan menjadi sangat urgent kita pelajari. Kemudian yang berikut adalah bagaimana causality itu dites. Jadi kalau causal model bisa kita bilang saja causality, bisa juga causal model. Itu nama lain dari causal model adalah causality. Yang pertama adalah kita mengetes apakah model itu fit menggambarkan fenomena. Jadi overall test for goodness of fit itu akan sangat penting di dalam structural equation. Itu satu. Kalau dulu kita sering menyebut yang nomor satu ini adalah apakah F-test atau T-test? Ada yang bisa mengingat? Kalau yang nomor satu ini overall test for goodness of fit dari PET equation, apakah ini F-test atau T-test? Ada yang mengingat? Yang nomor satu. Apakah F atau T? F. Oke, F. Ya. Terima kasih. Jadi nomor 2 ini adalah T-test. Jadi mohon jangan dibalik. If you are going to test overall test for goodness of fit of the path equation, itu menggunakan F-test. Ya. But if you are going to find out which kind variable affects specifically, itu menggunakan T-test. Ya. Nah, mohon dipastikan dengan clear differentiation between if F-test dan T-test. Jangan salah kamar menggunakan. Ya, saya amat yakin teman-teman sudah pernah menggunakannya. Tapi sekali lagi, I just want to emphasize philosophy of using goodness of fit dan significance of path coefficient. Ya, itu penting sekali. Tes goodness of fit ini, apa konsekuensi ketika model itu tidak fit? Ya, when properly fitted, maka regression estimation itu akan memprovide elegant summary dari relationship di dalam data. Jadi ibu bapak teman-teman yang lagi studi di pasca ini bisa Anda membayangkan kalau model yang dibangun itu tidak sesuai atau paling tidak mendekati fenomena lapangan. Teman-teman yang bekerja di balai riset ini akan sangat paham. Ketika suatu model doesn't fit with phenomenon, apa konsekuensinya? Ada yang bisa menyebut bagaimana ketika model yang dibangun, ibu bapak sekalian, itu tidak fit dengan representasi fenomena di lapangan. Ada yang bisa menyebutkan apa kira-kira sulit memberikan konklusi, Prof. Sulit membahasnya, Prof. Satu, konklusinya sulit. Satu, ada lagi?
karena Silakan. Penelitian gagal, Prof. Iya, ya, itu final step dari kegagalan. Tetapi maksud saya, apa konsekuensi operasional ketika model yang dibangun oleh seorang peneliti doesn't fit with phenomenon. Satu tadi jelas, conclusion-nya bisa erroneous. Ya, yang di sini sudah ada. Erroneous conclusion. Karena kita akhirnya mengkonklusikan apa yang tidak terjadi di lapangan. Itu sangat penting. Therefore, sekali lagi, I would like to emphasize bahwa final output dari faktor fat and structural equation modeling strongly depend on which kind model do you have. Ya, jadi itu bagi saya membangun model itu adalah step yang sangat krusial. Karena kalau modelnya tidak pas, tidak fit, maka fenomena tidak bisa digambarkan sesuai kejadian di lapangan, itu akan membawa indikasi tidak bagus terhadap kebijakan, saran, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau relationship-nya tidak menunjukkan fenomena sesungguhnya, at least if conducted blindly and mechanically, disebut sini, regression analysis can be erroneous conclusion. Ya, jadi kesimpulannya bisa error dalam hal ini. Ya. Kemudian yang berikut, pertimbangan lainnya bahwa kalau persamaannya itu good, berarti dia mengexplain large proportion dari variance. Sekali lagi saya sampaikan bahwa large residual itu akan ketika small residue, maka dia akan mengimplikasikan bagus atau goodness of it dari model. Ya, jadi kita bicara soal possibility ketika small residualnya, maka modelnya makin fit. Ya, pertanyaannya nanti adalah bagaimana mengumpulkan variabel yang terkait fit dengan model. Ya, kalau yang disampaikan oleh Vindik dan Rubinfeld ini, dia mengemphasize bahwa semakin kecil residual, maka model makin fit. Kemudian yang kedua adalah ini memberi penggarisbawahan pentingnya mendeteksi atau menghandling outliers. Ada yang bisa membantu saya apa yang dimaksud dengan outliers di dalam analisis? Silakan. Mungkin masih diingat pertemuan yang lalu. data yang mengganggu, Prof. Outlier. Iya. Artinya kalau dimasukkan dalam satu model itu malah mengganggu kesimpulan karena mungkin terlalu jauh dari standarisasi definisinya dengan rata-rata. Yes, perfect. Terima kasih. Jadi kalau itu bagi statistician, Pak, if they found outliers, then they simply remove outliers. The reason is it will affect conclusion. Benar itu adanya. Tapi itu amat tergantung pada which kind academic style you follow. Ya, sejauh yang saya tahu, kalau kita menggunakan American style, ya, academic American style, maka kadangkala mereka menggunakan yang extreme case. Ya, extreme case means outlier berarti, Pak. Ya. Tapi if you are going to use more Japanese style, itu dia lebih memilih rata-rata. Nah, dalam case ini probably okay. If variables falling into the outliers section begitu, maka dia lebih baik mengeluarkan secara saintifik outlier itu karena dia akan mengganggu average. Jadi tergantung juga teman-teman sekalian harus memahami fleksibilitas dalam pemahaman bahwa sekali lagi please do not kill variables by using statistical analysis. Jadi saya sih berprinsip keeping phenomenon as wider as possible. You can use American style, you can use Japanese style, or even you can merge di mix between these two style. Ya, itu akan sangat terasa bedanya. Teman ada peneliti teman dekat saya dari Jepang datang ke sini ke Indonesia, tidak membawa
instrumen apapun. Ketika saya tanya, mana kuesionernya? Dia jawab simple. Saya tidak butuh kuesioner sekarang, saya mau pergi dulu lihat, nanti dari sana baru saya buat kuesioner. Nah, itu beda sekali. Di sisi lain, kalau termasuk di style kita yang kita pakai, kita kan tidak turun ke lapangan kalau tidak ready kuesioner. Ya, atau instrumen apapun namanya. Nah, ini beda style. Di sisi lain memang kita turun ke lapangan dengan model yang kita sudah buat sampai di lapangan tidak fit. Contoh, tidak ada data tersedia mengenai itu. Kan akhirnya kita tidak bisa buat running data itu karena tidak tersedia. Atau petani tidak bisa menjawab. Misalnya kita tanya, berapa pupuk yang Bapak pakai 1 hektar di tahun yang lalu? Lalu petani tidak bisa recall. Kemudian dia jawab, Pak, saya tidak tahu. Dalam konteks ini, you cannot produce model using data yang tadi itu. Bagi saya, dalam konteks itu berarti yang tadi more Japanese academic style kan berarti lebih powerful dibanding yang bukan. Nah, jadi mohon dipastikan bahwa sekalipun outliers itu ada, tapi bagi saya outliers that doesn't mean tidak membawa pesan penting. Pasti ada pesan penting yang dibawa oleh outlier ya di dalam statistical method. Meskipun pada akhirnya kita kadang-kadang remove untuk kepentingan smoothnya analisis ya. Jadi saya tidak mengatakan jangan dibuang outlier, tapi saya mau bilang bahwa outlier also having message from the analysis ya. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Yang jelasnya kalau model itu tidak fit, maka ada kemungkinan possibility kita untuk melakukan respesifikasi model. Ya, itu biasa dilakukan. Lalu instrumen yang kita gunakan ini standar ya. Pertama kita bisa cek observe value-nya, kita juga bisa cek koefisien determinasinya. Oke, walaupun ini R-square ini sendiri yang menunjukkan proporsi dari total variance dari suatu endogenous variable ketika itu di-explain by regression. Jadi ini adalah nama lain dari dependent, biasa kita pakai endogenous. Teman-teman perlu pahami kalau kita sampaikan endogenous itu maksudnya adalah dependent. Yang kadang-kadang intermediate pun bisa menjadi endogenous. Ya, oke. Jadi yang substansial di sini adalah pastikan bahwa mana proporsi dari variance yang di-explain by regression analysis atau PET dalam hal ini efek langsung, mana yang proporsinya cannot be explained by regression. Nah, itu yang paling pokok menurut saya. Jadi bukan soal rendahnya R-square saja, tetapi yang paling pokok adalah berapa yang di-explain by analysis itu sendiri, regression dalam hal ini, atau PET dalam konteks efek langsung, dan berapa proporsinya yang masuk ke dalam error di sistem. Ya, itu yang pokok. Yang jelasnya bahwa kalau observe value-nya lebih tinggi, itu kemungkinan besarnya adalah koefisien determinasi itu yang dibuat juga akan tinggi. Tetapi evalu ini sekali lagi akan sangat tergantung pada model yang kita bangun. Ya, kita tidak boleh berharap evalunya tinggi, R-square-nya tinggi, kalau model yang dibangun itu tidak following at least approaching phenomenon. Ya, jadi mohon sekali lagi berhati-hati dalam membuat model ini. Jadi untuk overall test tadi yang saya sampaikan, maka yang perlu kita perhatikan SS ini yang di-explain by regression variance-nya, kemudian sisanya adalah yang unexplained. Itu biasa disebut dengan residual, sehingga totalnya sum of square dari totalnya itu akan sama dengan sum of square-nya regression plus yang residual. Jadi artinya sekali lagi makin tinggi residual, maka SS reg-nya pasti akan kecil. Ya, nah, kita berharap bahwa SS reg itu bisa lebih besar. Ya, walaupun kita menyadari itu sangat sulit untuk sampai
mendekati 1 karena mesti ada di bawah 100%. Nah, sekarang mengetes signifikan dari PET koefisien. Nah, itu biasa disebut adalah test for significance. Jadi itu untuk t-test. Tujuannya ini untuk mengetahui mana variabel yang sungguh-sungguh berbeda dari 0 secara statistik, ya, artinya dengan signifikan. Itu makanya kita ambil sehingga kita make sure bahwa oke, variabel ini yang sungguh-sungguh significantly atau statistically differ from 0. Ya, nanti kita akan latihan mengetes. Memperoleh bagaimana mengobtain t-value sama saja yang lalu, cuma kalau Anda menggunakan software itu akan sangat memudahkan dibanding kita menggunakan yang manual. Tergantung nanti signifikan level. Saya tidak men-stick, silakan menggunakan alpha berapa persen, 1, 5, 10, tapi yang paling pokok bahwa silakan dilihat karakteristik umum dari variabel yang kita miliki. Karena seorang peneliti secara filosofi dialah yang paling tahu, paling memahami karakteristik dari variabel yang ada. Ya, jadi kita yang paling tahu persis dimensi kita yang kita bangun, conceptualizing yang kita bangun, lalu indikator atau original variabel yang kita bangun ya di dalam sistem yang kita buat. Nah, poin terakhir dari PET analisis ya teman-teman sekalian adalah dekomposisi dari efek. Ada yang tahu apa arti kata decomposition? Kalau di bahasa Indonesia kan. Saya sendiri jarang mengindonesiakan karena tidak begitu pas ketika di Indonesia kan. Ada yang tahu ya? Yang bagus-bagus bahasa Inggrisnya. Decomposition effect. Ya. Oke. Oke, khusus untuk dekomposisi efek ini, primary purpose of using PET analysis ya itu membedakan antara efek langsung dan tidak langsung. Jadi saya ulangi bahwa penggunaan PET analisis ini akan memastikan kita bahwa kita bisa memperoleh selain dampak langsung dari suatu variabel maupun dampak tidak langsung. Ya, karena itu kita memerlukan dekomposisi dari efek baik langsung maupun tidak langsung. Nah, efek mohon diperhatikan ini penting sekali. Efek langsung dan tidak langsung di dalam PET analysis we call this one causal effect. Ya, mohon diperhatikan baik-baik. Jadi if we are talking about direct and indirect effect, it means we are talking about causality or causal effect. Ya, mohon jangan dibalik. Ya, but if you are talking about correlated and spuriousness effect, it means we are discussing about non-causality effect. Jadi mohon dipastikan sejak awal studinya objektifnya ditentukan apakah Anda akan men-tracing direct effect bersamaan dengan indirect effect, itu maksudnya Anda men-tracing causal effect. Ya. Tetapi kalau Anda tidak mau men-tracing causal effect, hanya ingin men-tracing non-causal effect, berarti Anda hanya akan mengkalkulasi correlation effect plus spuriousness effect. Jadi itu keunggulannya PET analysis. Ada banyak pilihan-pilihan. Ya, saya belum menemukan persis padanan bahasa Indonesia dari spuriousness effect. Ada yang bisa membantu? Spurious. Spurious effect. Apa ya? Dia nanti mohon dicari ya spuriousness effect. Jadi yang di atas langsung dan tidak langsung, kemudian di bawah adalah korelasi, efek korelasi dan efek spurious. Spuriousness effect. Nanti dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya.
Tapi pengalaman saya melakukan analisis melalui faktor maupun PET, biasanya direct and indirect effect will always menempati ya porsi impact yang lebih besar. Karena itu orang seringkali mendeteksi efek dari suatu variabel menggunakan direct effect and indirect effect, not causal non causal effect. Karena pengalaman beberapa studi menunjukkan bahwa korelasi dan spurious effect ini itu biasanya memproduksi dampak tidak lebih dari 10%. Ya, karena itu orang atau peneliti seringkali menggunakan yang causal effect dibandingkan non causal effect. Jadi, principally you can use causal effect in the analysis, but that doesn't mean you don't need correlation and spuriousness effect. Tergantung intensinya masing-masing. Ya, jadi ini menarik ya kalau Anda mau menggunakan. Mungkin juga nanti dalam menyusun disertasi Anda mencoba mengkalkulasi correlated and spuriousness effect. Karena menurut saya efek-efek seperti itu akan sangat membantu di dalam pengkayaan analisis. Mengapa ada spuriousness effect? Mengapa ada correlation effect? Ya, itu yang paling-paling. Ya, kemudian maksud dari dekomposisi, jadi mohon diperhatikan bahwa di dalam divisi correlation coefficient ini ada involve efek langsung, ada tidak langsung, kemudian ada common causes. Ini di dalam bukunya Nock ini Anda bisa membaca ulang lagi bahwa ada komponen ini yang sangat penting. Lalu dipastikan direct effect ini simply didefine sebagai efek yang tidak ditransmisi melalui intermediate. Jadi istilahnya we go back once then stop. Jadi satu kali pergi tidak balik. Ya, jadi satu kali arah panah. Kemudian yang kedua, indirectnya itu efek yang ditransmisi oleh independen tapi dia melalui intermediate. Jadi dalam kasus ini didefine we go back 2 or more times tapi tidak kembali. Jadi bisa saja dari X1 tadi 2 kali pergi mengirim dampaknya, bisa juga melalui intermediate, bisa langsung ke dependen, tapi tidak kembali lagi. Ya, maksudnya satu kali, dia rekursi. Nanti untuk praktikalnya, mohon mendownload semua materi di sekolah, di dalam sudah saya siapkan. Untuk for next time kita bisa diskusikan, termasuk melalui forum diskusi. Ya. Kemudian tracing path-nya. Jadi untuk ini kita akan menggunakan aturan-aturan yang ditulis oleh Wright, yang disebut Wright Rules, yang akan membuat path seperti ini. Ya, pertama tidak ada loops. Ya, mau nanti dicari loops. Jadi tidak ada loops. Maksudnya bahwa compound itu must not go twice through the same variable. Jadi tidak ada dampak yang dikirim 2 kali melalui variabel yang sama. Ya, mohon dipastikan. Jadi 1 kali dia ke sana, tidak boleh 2 kali dilewati. Ya. Dengan kata lain, no path may go against direction. Jadi tidak ada yang ke sana terus balik, kemudian after has gone forward different. Jadi tidak, pokoknya 1 kali ke sana. Ya. Kemudian yang kedua aturannya adalah no going forward the backward. Ya, mau nanti dibaca ulang ini, itu maksudnya bahwa khusus untuk particular path has once gone forward along, ya, ini tidak legitimate to proceed backward. Kemudian bagaimanapun maksimum dari satu kurva itu per path, jadi 1 saja, ya, tidak boleh double. Ya, oke. Nah, prosedur dekomposisinya ini akan menggunakan fundamental theorem dari path analysis. Rumusnya nanti mohon baca ulang di dalam sumber bacaan kita di bukunya Nock ini. Jadi sum dari produk yang made dari semua variabel itu, kemudian itu mempunyai direct effect terhadap variabel. Jadi dia rumuskan seperti ini, dia pakai sama. Nah, sehingga kalau secara propose path diagramnya nanti theoretical decomposition-nya bisa seperti ini, ya.
Jadi tadi ada 6 yang kita buat, keterkaitan relationship-nya boleh X7, X1 sampai terusnya ke bawah. Ini artinya keterkaitannya antara X1, X7, lalu dia akan memproduksi koefisien PET P71. Jadi ini artinya dampak langsung dari, coba mohon cara bacanya ya, dia dibalik gitu. Bukan P17 tapi P71. Ini artinya ya, P71 adalah dampak yang dikirim oleh X1 ke X7. Ya, itu bacanya P71. Kalau P72 itu dibaca apa dibaca ini? Dampak X yang diberikan oleh X2. Dampak yang dikirim X2 ke S7. kepada X7. Ya, kenapa dia tertulis non di sini? Karena tidak ada dampak langsung X3 ya, sesuai model yang kita sudah pelajari ke 7. Nah, jadi nanti pastikan kalau di ujian saya bilang toh, mohon susun theoretical decomposition dari model ini. Dengan model ini saya berikan, mohon disusun theoretical decomposition-nya. Jangan terbalik ya, kalau Anda tulis di sini P17, maka itu berarti dampak yang dikirim oleh X7 ya dia kembali Pak. Nah, itu tidak akan sesuai. Nah, betul ya. Jadi itu dipastikan. Begitu juga sampai ke bawah dari keseluruhan model yang dibangun. Nah, bagaimana kalau indirect effect? Nah, ini juga perlu perhatian khusus ya. Dalam mengkalkulasi indirect effect, teman-teman sekalian, mohon jangan salah hitung. Dulu saya pernah mengkalkulasi indirect effect secara manual, tapi direct effect saya kalkulasi menurut software. Nanti mohon kalau membuat disertasi menggunakan PET, itu kalau boleh Anda mengkalkulasi sendiri secara manual supaya Anda tahu dari mana datangnya koefisien itu, falsafahnya seperti apa. Ya. Jadi kalau ditulis di sini indirect effect P51, ya tadi ingat ada rumus yang diberikan. Theoretical teoremnya, fundamental teorem yang dipakai. Jadi P51 ini berarti apa ini? Pengaruh X1. Koefisiennya PET yang diakibatkan oleh variabel X1 yang terkirim ke mana? S5. Ya, itu satu. Ya, kan ceritanya ini adalah indirect effect. Kemudian yang ini berarti sampai 75. S5. Ya. P75 berarti koefisien yang X5 kirim S7. dari X7 ke X5 melalui, ingat, ini adalah indirect effect. Berarti you can identify the impact which is transmitted through intermediate variable. Ya. Yang intermediate di sini adalah X5. Ya. Jadi kalau begitu maka efek yang dikirim oleh X1 melalui X5 ke X7. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi jadi oleh karena itu P51-nya, koefisien 51 itu dikali dengan P75-nya. Ya. Karena kan tadi ini ada rumusnya. Ya. Coba lihat tadi ada rumus yang diberikan yang ini. Jumlah dari PJQ-nya dikali dengan QJ-nya. Berarti kalau begitu berarti yang ini tadi dikali. Tapi karena dia adalah sum up, berarti banyak jumlahnya ya yang mengirim itu, maka ini ditambah. Jadi tambah P561. Jadi ingat 6 ini tadi adalah variabel apa? Intermediate. Yes. Perfect. Jadi variabel intermediate X5 dan di sini variabel intermediate X6. Nah, betul. Inilah yang dikali ditambah pengalinya 61 dan 76. Jadi mohon jangan salah ambil koefisien. Karena begitu Anda salah dalam mengambil P75, P76, nah itu akan berdampak sekali pada total effect. Ya, nanti next time kita bisa praktekkan. Dari mana ini diambil? Nah, begitu seterusnya ke bawah, 52, 75, 62, 76.
Jadi ingat, di dalamnya dikali antar pet, ditambah di dalamnya dikali antar pet. Ya, itu yang dimaksud dengan pola dekomposisi efek. Kenapa di sini non? Ada yang tahu? Kenapa di sini kolom indirect effect di sini tertulis non? Karena X5 itu berpengaruh langsung ke X7, tidak melalui intermediate. Yes. Jadi because of indirect effect di dalam P75 ini, jadi tidak ada intermediate variabel yang dilewati pengiriman dampak dari S5 ke S7. Nah, itu. Jadi kalau dia tidak ada berarti dia non. Baik dia P75 maupun P76. Ya. Jadi sekali lagi, fundamental reason why we use PET analysis is to differentiate between direct effect and indirect effect. Jadi kalau Anda hanya mau mengkalkulasi direct effect, you don't need to use PET analysis. Ya, daripada kita menggunakan PET juga di samping agak ribet, terus kemudian kita hanya mau mengkalkulasi direct effect. Satu. Yang kedua, fundamental reasonnya adalah if you are going to identify non-causal effect. Ya, di dalamnya tadi ada apa? Correlation effect dan spuriousness effect. Jadi di awal studinya yang mau menggunakan PET ini, pastikan bahwa intensi kita akan menggunakan direct, akan menggunakan indirect, akan menggunakan correlation, dan akan menggunakan spuriousness effect. Ya, jadi ini filsafat dasar of using a PET analysis. Ya, oke. Nah, karena itu kalau Anda membuka kembali seluruh bahan yang sudah saya upload di sekolah, Anda akan temukan di situ independent variabelnya yang ini, coba dilihat. Lalu direct effect ada di sini, kemudian totalnya ini indirect effect, ini kosong tadi karena tidak ada efek tidak langsung yang ditransmisi ke X7 ya. Jadi dia di dalam. Nah, indirect effect ini sama, ini ada yang bisa tahu ini dari mana datangnya? Ini datang dari pengiriman dampak dari X2 ke X7 melalui apa? Nih, saya ulangi. Ini ya datang dari pengiriman dampaknya variabel X2 ke X7 melalui 5. 5 berapa, Pak? X51. Yes. Ya, jangan terbalik. Itu cara membaca seperti itu. Kalau 474 ini berarti efek X21 ke S7 melalui X53. yes, diperoleh 47%. Jadi nanti kalau di ujian saya bilang, hitunglah total efek dari dampak yang ditimbulkan oleh X21 ke X7 melalui X51 dan X53, maka Anda harus total direct effect plus total indirect effect. Tapi kalau Anda nanti juga mengkalkulasi dalam risetnya, oh ternyata bukan hanya direct effect, bukan hanya total indirect effect, ada juga correlation effect. Berarti kalau begitu maka total efeknya sama dengan direct effect tambah indirect effect, ini disebut causal effect, ya. Tambah lagi apa tadi? Non causal effect. Non causal effect itu adalah correlation effect tambah spuriousness effect. Kenapa saya tidak masukkan di dalam tabel ini? Karena studi yang dulu saya lakukan ini, saya tidak mengkalkulasi correlation effect maupun spuriousness effect. Jadi Anda bisa nanti melanjutkan model ini, tetapi mengkalkulasi spuriousness effect. Itu akan sangat menarik. Ya. Oke, saya pikir, nah, ada tinggal sedikit lagi. Interpretasi, jadi sekali lagi, saya sampaikan bahwa karena data yang dipakai di dalam PET analysis adalah standardized, maka interpretasi di dalam causal effect itu
must be in terms of standard deviation. Jadi agak berbeda dengan regresi biasa. Karena regresi biasa datanya tidak distandarisasi pun itu oke. Tapi di dalam pet analysis, please remember all the time bahwa data yang dipakai di dalam analisis itu should be standardized. Makanya interpretasinya dalam bentuk standar deviasi. Ya, mohon jangan keliru. Jadi kita menginterpretasi direct effect, indirect effect selalu dalam bentuk standar deviasi. Ya, kalau di Indonesia kan menjadi deviasi standar. Jadi butuh specific attention dari para peneliti, para mahasiswa S3 untuk menggunakan software. Karena begini, software tidak akan memberikan Anda interpretasi, ya, tapi software hanya membantu kita untuk mengkalkulasi, memproduksi angka-angka, memproduksi nomor, not interpretation. Ya, jadi sejauh ini belum ada software yang bisa membantu langsung dengan interpretasi. Ya, jadi itulah falsafah dari penggunaan PET analisis. Nanti kita bisa lihat nanti bagaimana model itu dibangun di dalam PET, ya. Jadi ini model umum yang dikembangkan structural equation-nya oleh Pak Otok ini. Jadi dia punya simbol-simbol tersendiri, silakan nanti dipelajari ya dalam kuliah kita. Nanti Anda bisa dalami karena definisi fungsi-fungsi seperti ini itu agak berbeda. Ya, jadi ini kalau kita nanti menggunakan secara simultan antara faktor analisis kemudian di-combine dengan PET, lalu kita akan menggunakannya di dalam structural equation modeling. Ya, jadi saya nanti menyarankan kepada Anda untuk bisa ada yang mencoba menggunakan alat ini sehingga bisa dipahami secara mendalam. Oke, ini studi contoh yang pernah kami lakukan ya di tahun 2017 dan silakan nanti cari papernya, ini ada di Journal International of Agriculture ya, nanti di searching. Ini cukup baik, jadi ini menggunakan structural equation modeling. Jadi ini dibangun, modelnya dulu dibangun, sudah itu dikalkulasi efeknya ya, mulai dari independennya, kemudian di sini juga ada jenis atau koefisien PET yang sudah diproduksi oleh software itu. Tapi saya tadi menyarankan kalau boleh khusus indirect effect Anda kalkulasi sendiri, karena kalau Anda kalkulasi sendiri punya banyak keunggulan. Yang pertama memastikan bahwa Anda tahu persis model yang dibangun. Yang kedua, Anda meyakini betul bahwa kalau Anda mengkalkulasi dengan menggunakan fundamental teorem tadi, saya amat yakin itu akan memberi kesan yang baik dalam pembelajaran, utamanya untuk perhitungan causal effect. Ya. Oke, ini nanti coba dilihat di paper ini, pernah dipublish ya. Ini penulis utamanya ini, terus yang melahirkan model ini ada di paper ini. Silakan nanti di search di internet. Untuk kesimpulan utama ya pembelajaran untuk PET analisis, ada beberapa kata kunci yang mau saya ulangi ya sebelum kita tutup. Yang pertama, bahwa PET analisis ini pendasarannya adalah kita bisa membedakan atau men-tracing direct effect dan indirect effect yang kita kenali sebagai causal effect. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua atau note yang kedua, dengan PET analisis kita juga bisa memungkinkan mendeteksi non-causal effect. Non-causal effect ini terdiri dari dua. Pertama adalah correlation effect, yang kedua adalah spuriousness effect. Ya. Keyword yang ketiga terkait dengan PET analysis ini bahwa data used in PET analysis should be standardized.
Ya, jadi data yang digunakan di dalam analisis jalur itu di-standardize. Keyword yang keempat, ya, karena data yang digunakan di dalam path analysis adalah standardized, maka interpretation di dalam findings by using path analysis should be dalam bentuk standar deviasi. Ya, itu poin-poin yang keempat. Tetapi ingat, poin yang kelima, bahwa even if you have standardized data in path analysis, but that doesn't mean affect correlation. Jadi, walaupun nanti Anda pakai data yang di-standardized di dalam analisis jalur, itu tidak akan mempengaruhi koefisien korelasi. Maksudnya bahwa data sebelum dan setelah distandarisasi itu tidak akan mempengaruhi korelasi efek dari suatu variabel. Ya. Kemudian yang catatan terakhir bahwa dengan path analysis ini Anda memungkinkan melakukan dekomposisi efek. Ya, jadi mohon nanti dibaca keseluruhan materi yang ada, try to get understanding dalam seluruh materi yang saya berikan. Nanti kita bisa buka di forum diskusi, bisa juga kita nanti directly tanya jawab. Ya. Saya kira itu pengantar untuk path analysis dari saya selama 1 jam 30 menit ini. Dan tentu saja saya mempersilakan kalau ada yang mau ditanyakan, baik live lewat Zoom ini maupun nanti di forum diskusi. Nanti saya akan buka lagi forum diskusi di sekolah. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I should fuck her in the Benz.